Wabarakatuh. Mohon izin Pak, dengan mahasiswa tingkat 1D Asep Setiawan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak berikan. Adapun untuk pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lu Sep, gue dulu kan dosennya gue, malah lu duluan yang masuk. Itu teman siapa sih? Sorry. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, dosen yang paling gabut, yang punya YouTube subscribe-nya banyak sampai 3 juta, tapi rata-rata itu makhluk halus. Yang jelas subscribernya ada 2 juta enggak, di bawah 20 lah. Terima kasih sudah bertemu kembali. Kita ketemu lagi setelah wabah COVID yang membelenggu kita, menutup hidup kita. Kita akan bertemu lagi. Kita akan mempelajari sesuatu yang akan menuntaskan apa yang ada di dalam isi kepala kalian. Wassalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tentang sorry. Jawabnya enggak mati, bisa kedengaran. Ya, Anda betul, Anda tidak menjawab. Kalau kalian sudah menjawab, kayak si Asep yang sok tahu. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang peraturan perundang-undangan. Kita ngacuin dari mana aja? Benar, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, dari peraturan badan nomor berapa? Iya. Nomor berapa? Iya. 7 tahun 2018 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan di BSSN, dan tentunya berdasarkan apa lagi? Berdasarkan perintah saya. Karena apa? Itulah susunan kurikulum yang ada di tahun ini. Udah dekat-dekat habis coy. Gimana ngomong-ngomong. Sehat semuanya? Kamu sehat? Kamu nampak lebih cantik sekarang. Sorry. Lu cowok ya? Amin. Sorry om. Lupa. Sorry, maaf. Makanya lain kali jangan suka pakai jilbab. Kan gue bilang jangan pakai jilbab. Jilbab cuma buat cewek doang. Lu jangan pakai jilbab sekali-sekali. Oke. Seperti yang diketahui, kenapa kamu ketawa? Ada yang lucu. Kalau kalian ketawa lucu, kalian bayar. Dipikir stand up komedi ini susah, ngajarin susah, tahu nggak? Kayak om, tante semuanya. Sekarang kita akan membahas tadi tentang penyusunan tata cara perundang-undangan. Kalian tahu, saya kemarin sudah memberikan soal. Ini soalnya. Ini. Kebaca? Belum. Ini nanti ceritanya diedit di video. Gue kasih tulisan. Ya om ya? Ya iyalah. Lu pikir ini gue punya kesaktian orang Indonesia? Kagak, pakai edit. Dan tenang saja, gue akan dibantu dengan editor gue yang terkenal. Siapa? Kalau nggak salah pasti bener, anak gue sendiri. Kenapa dia membantu? Karena gue paksa. Apakah dia bisa? Terserah dia bisa apa kagak. Yang penting dia mau bantu. Makasih credit title for Kasimira, dan juga buat makasih anak saya Kaila. Dua-duanya baru tamat loh. 1 SMA, masuk SMA. Satu lagi masuk SMP. Jadi ready for pacaran? Ada film gue dulu ngajakin dia pacaran. Situ sehat ngajakin gue. Yakin lawan gue. Udah, gak usah basa-basi lagi. Kita siap-siap semuanya. Cari kalau saya tidak salah. Kalau gue nggak salah, gue udah ngasih soalnya sama lo semua. Jadi gue nggak mau tahu, lo semua harus bisa menjawab. Kalau nggak bisa jawab, gue kasih yang bisa jawab. Kalau yang gue kasih jawab dia nggak bisa jawab, ya gue pindahin lagi sama yang lain. Kalau masih nggak bisa jawab, kerjaan lo ngapain bos? Oke? Siap-siap. Siapa ya? Nah ya, coba kamu duluan. Yang pertama, sebutkan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Terdapat dalam bab 3, pasal 7. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Untuk yang pertama, tata peraturan perundang-undangan sendiri memiliki sebuah hierarki atau yang disebut dengan tingkatan. Tingkatan inilah yang akan mempengaruhi bagaimana sebuah undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Untuk di Indonesia sendiri, yang pertama di tingkatan pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diikuti dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang ketiga yaitu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat adalah peraturan pemerintah, kelima adalah peraturan presiden, keenam peraturan pemerintah daerah, tujuh adalah peraturan pemerintah kabupaten atau kota. Sebutkan dan beri penjelasan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawabannya yang pertama ada kejelasan tujuan. Karena setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memiliki tujuan yang jelas apa yang hendak dicapai. Setelah itu kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Karena setiap jenis peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk yang berwenang. Kemudian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi. Dalam pembentukannya harus benar-benar diperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas dari peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Kemudian kedayagunaan dan kesedayagunaan. Karena setiap peraturan perundang-undangan itu dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tata peraturan perundang-undangan itu didasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Isinya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah di undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Sebutkan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan di undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dibagi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, UU atau Perpu. Sedangkan yang keempat adalah peraturan presiden. Yang kelima, peraturan provinsi. Dan yang keenam, peraturan daerah, kabupaten atau Sebutkan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata peraturan undang-undang yang sesuai urutan dari yang tertinggi, yakni yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada ketetapan MPR, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres, yang keenam ada peraturan daerah atau Perda provinsi, yang ketujuh ada peraturan kabupaten atau kota. Antaranya yang pertama, kejelasan tujuan, yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat, dapat dilaksanakan, yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam, kejelasan rumusan, dan yang kedelapan, keterbukaan. Kemudian, sebutkan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu isinya yaitu yang pertama, tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tata urutannya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam adalah
peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. 12 tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi. Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi pertama yang dibuat dan terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Kemudian yang kedua, yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR dikeluarkan langsung oleh MPR. Ketetapan ini biasanya menjelaskan atau menyelesaikan suatu masalah dari sengketa yang belum bisa dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang ketiga, yaitu undang-undang dan atau peraturan pengganti undang-undang. Rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional antara DPR bersama dengan pemerintah. Undang-undang ini adalah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun ketetapan MPR. Kemudian sedangkan peraturan perundang-undangan peraturan pengganti undang-undang dibuat pemerintah, dalam hal ini presiden, jika ada kepentingan yang mendesak atau memaksa. Untuk mengeluarkan Perpu ini, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, apabila presiden tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka Perpu ini harus dicabut, tidak boleh dilaksanakan. Kemudian yang keempat, yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini dibuat oleh presiden. Pertama yaitu tata peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ketetapan MPR. Yang ketiga undang-undang atau Perpu. Yang keempat peraturan presiden, yang kelima peraturan daerah provinsi, dan yang keenam yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pertama, kejelasan, tujuan, dan rumusan. Peraturan perundang-undangan harus didukung oleh landasan hukum pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dan harus dapat dipahami oleh siapapun dan tidak menyebabkan kesalahan penafsiran. Kedua, keterbukaan, yakni dilakukan secara transparan sehingga mudah diawasi oleh siapapun. Ketiga, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat harus oleh yang berwenang mengenai materi yang akan dibuat undang-undangnya. Keempat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena ketika ketiganya ketidaksesuaian, maka peraturan perundang-undangan dapat dicabut pemberlakuannya. Kelima, dapat dilaksanakan, maka lembaga pembuat peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan keefektifan peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat. Terakhir, kedaya gunaan dan kehasil gunaan, yakni harus benar-benar dibutuhkan dan memiliki manfaat yang nyata bagi bangsa. Lalu untuk soal nomor 2 adalah sebutkan dan beri penjelasan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Untuk soal yang kedua yaitu tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan dalam bab kedua, pasal kelima Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu terdapat beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedaya gunaan dan kehasil gunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang ketujuh keterbukaan. Dari ketujuh asas ini dapat membuat suatu perundang-undangan yang baik dan dapat disetujui oleh masyarakat. Syarat-syarat bagaimana suatu peraturan dapat dibentuk. Yang pertama dijelaskan dalam undang-undang yang sama namun di pasal berbeda, disebutkan bahwa yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan muatan materi. Yang keempat, yaitu dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Dan selanjutnya, aturan perundang-undangan harus berisi nilai-nilai norma. Dan negara hukum juga harus mengikuti konsep hukum. Namun, saya menemukan syarat-syarat pembuatan UU menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Perundang-undangan. Setiap undang-undang yang dibuat selalu berdasarkan latar belakang terhadap pembuatan undang-undang. Dan yang kedua, setiap undang-undang yang dibuat berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada dua, dibuatkan berdasarkan latar belakang, dan yang kedua itu dibuat berkedudukan di bawah Undang-Undang 1945. Dalam pembuatan undang-undang juga ada dua hal yang selalu terkait, yaitu politik perundang-undangan dan teknik perundang-undangan. Politik perundang-undangan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan atau substansi peraturan undang-undang. Sedangkan teknik perundang-undangan yaitu suatu cara untuk merumuskan peraturan-peraturan tersebut sedemikian rupa sehingga maksud yang terkandung oleh pembentukan undang-undang dengan jelas ternyata ada di dalamnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang sendiri agar memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan berlaku secara efektif di dalam masyarakat. Maka di dalam pembuatan undang-undang harus meliputi 1. Memperhatikan segala faktor dalam masyarakat. 2. Memenuhi kebutuhan dan kondisi masyarakat. 3. Hubungan antara masyarakat. Yaitu sebutkan dan beri penjelasan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut saya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah asas-asas yang terdapat pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana dikarenakan setiap rancangan undang-undang yang diajukan itu haruslah memenuhi asas-asas yang pada pasal 5 dan pasal 6. Jadi secara langsung itu merupakan sebagai syarat rancangan undang-undang itu dapat diproses lebih jauh lagi. Saya akan sebutkan asas-asas yang pada pasal 5, yaitu A. Kejelasan tujuan. B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. D. Dapat dilaksanakan. D. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. F. Kejelasan rumusan. Dan G. Keterbukaan. Lalu pada pasal 6 ayat 1, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas. Itu sudah menjelaskan bahwa setiap RU yang akan diajukan itu haruslah memenuhi asas berikut, yaitu A. Pengayoman. B. Kemanusiaan. C. Kebangsaan. D. Kekeluargaan. E. Kenusantaraan. F. Bhinneka Tunggal Ika. G. Keadilan. H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. I. Ketertiban dan kepastian hukum. J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Lalu kedua ada TAP MPR, lalu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden, lalu ada peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten dan atau kota. Lalu hal yang kedua itu dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Lalu isi dari peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas yang terdiri dari pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan,
kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keselesaian, dan keselarasan. Yang kedua yaitu syarat dibentuknya peraturan perundang-undangan, yaitu ada kejelasan ketujuan, jadi apa maksudnya di undang-undang tersebut dibentuk. Dan yang kedua adalah lembaga atau pejabat yang akan membentuk. Yang ketiga adalah kesesuaian isinya dengan situasi yang sekarang. Dan yang keempat itu dapat dilaksanakan, jadi debut itu juga harus dapat dilaksanakan juga Pak. Gitu. Terus selanjutnya yaitu untuk kenapa undang-undang bisa tidak berlaku lagi, itu karena dicabut Pak. Peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku lagi karena itu dicabut, dan itu sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Sudah, terima kasih. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam mempelajari mengenai tata aturan peraturan perundang-undangan, kita juga harus mengetahui proses bagaimana suatu undang-undang dibentuk atau dibuat. Nah, ada 5 tahap untuk membentuk suatu undang-undang baru. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan ini kita membahas mengenai masalah yang ingin diselesaikan dan latar belakangnya. Lalu yang kedua adalah penyusunan. Penyusunan meliputi 2 proses, yaitu proses penyampaian rancangan dan proses penyusunan isi. Lalu yang ketiga adalah pembahasan, yaitu pembicaraan mengenai substansi undang-undang yang akan dibuat. Lalu yang keempat ada pengesahan, yaitu mensahkan undang-undang yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah pengundangan, penempatan peraturan perundang-undangan dalam berita negara atau arsip negara lainnya, sehingga menjadi hukum yang mengikat masyarakat. Sebutkan dan beri penjelasan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat pembuatan undang-undang menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Perundang-undangan. Setiap undang-undang yang dibuat selalu berdasarkan latar belakang terhadap pembuatan undang-undang. Setiap undang-undang yang dibuat berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembuatan undang-undang, di dalamnya akan selalu terkait 2 hal, yaitu politik perundang-undangan, suatu proses untuk menetapkan tujuan dan substansi peraturan undang-undang itu. Yang kedua, teknik perundang-undangan, suatu cara untuk merumuskan peraturan-peraturan tersebut sedemikian rupa sehingga maksud yang terkandung oleh pembentukan undang-undang dengan jelas ternyata ada di dalamnya. Lalu selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terdiri di atas: 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan dan keterbukaan. Lalu selanjutnya, yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Putra Sandia Prawiranata dari tingkat 1E mohon izin untuk menjawab dan menjelaskan. Sebutkan penyebab berakhirnya suatu peraturan perundang-undangan merujuk pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ayat ketiga, yakni sebutkan penyebab berakhirnya suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan lampiran kedua UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bab 2 mengenai hal-hal khusus yang disebutkan pada huruf C membahas mengenai pencabutan. Dalam UU tersebut dijelaskan hal-hal apa saja yang menyebabkan suatu perundang-undangan dicabut atau sudah tidak diberlakukan kembali. Yang pertama, jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru. Peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Kemudian yang B atau yang kedua, jika materi dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu pergantian sebagian atau seluruh materi peraturan perundang-undangan yang lama, di dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama. Kemudian yang C, peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya, pencabutan
melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimasukkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sebutkan penyebab berakhirnya suatu peraturan perundang-undangan. Penyebab berakhirnya suatu perundang-undangan adalah karena dicabut atau sudah tidak berlaku. Dicabut berarti undang-undang tersebut dianggap sudah tidak relevan atau sudah diganti dengan yang lain. Untuk tidak berlaku mungkin untuk undang-undang yang bersifat sementara seperti undang-undang mengenai PSBB. Nah, undang-undang mengenai PSBB tidak akan selamanya ada. Maka dari itu saat undang-undang tersebut sudah tidak digunakan, maka undang-undang tersebut akan dicabut. Sekian. Terdapat pada bab 2 tentang asas atau bisa dikatakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pada pasal 5 dan 6. Untuk yang ketiga yaitu penyebab berakhir atau tidak berlakunya undang-undang. Yang pertama, apabila pihak yang berhak mencabut undang-undang tersebut, yaitu DPR bersama Presiden, mencabut undang-undang tersebut sehingga menjadi tidak berlaku, dan undang-undang baru mulai berlaku. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengadilan dapat menyatakan bahwa suatu perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang memiliki kekuatan hukum lebih sesuai hierarkinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penyebab berakhirnya peraturan perundang-undangan. Jadi di sini kita akan mengenal istilah mencabut dan tidak berlaku. Istilah mencabut artinya proses membuat suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan arti dari tidak berlaku adalah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi ada dua cara untuk menyatakan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang tidak berlaku. Yang pertama, yang berhak mencabut undang-undang adalah yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Apabila suatu undang-undang sudah mencabut undang-undang sebelumnya, maka secara langsung undang-undang yang dicabut tidak berlaku lagi. Begitu undang-undang yang baru mulai berlaku. Cara yang kedua yaitu ketentuan dalam undang-undang yang sudah dinyatakan tidak berlaku akan otomatis tidak berlaku karena sudah dinyatakan inkonstitusional, artinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Hal-hal apa yang menjadi penyebab dari dicabutnya atau tidak berlakunya undang-undang? Yang pertama, jika ada peraturan perundang-undangan lama yang sudah diganti, maka peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan. Yang kedua, jika materi dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan sebagian atau seluruh di peraturan yang lama, maka dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi. Yang keempat, pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi dilakukan harus secara tegas dan diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut tersebut. Dan yang keenam, jika peraturan perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diperlakukan, pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bagaimana undang-undang itu bisa berakhir atau yang lebih dikenal dengan istilah pencabutan. Dijelaskan juga di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 mengenai pencabutan suatu perundang-undangan. Atas dasar yang pertama dijelaskan di pasal 221 bahwa terdapat peraturan perundang-undangan baru yang mengganti peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi. Kemudian di pasal 222 bahwa materi perundang-undangan baru menggantikan materi perundang-undangan lama. Dan di pasal 224 bahwa peraturan perundang-undangan baru menampung materi yang
dibawa oleh peraturan perundang-undangan, namun hierarkinya berada di bawahnya. Yang terakhir di pasal 225 bahwa peraturan perundang-undangan baru mengatur materi yang sudah ada namun lebih detail lagi dari peraturan perundang-undangan lama. Dalam pasal 10 ayat 1 menjelaskan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang itu harus tetap berisi, dan penyebab berakhirnya suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya suatu perundang-undangan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang setara. Misalnya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ferry selaku dosen mata kuliah Hukum dan Etika Sandi. Perkenalkan, nama saya Mucariatan Kamila dari kelas 1D. Saya mohon izin bertanya berkaitan dengan topik tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah latar belakang apa yang mendasari dibuatnya sebuah undang-undang ataupun tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu pertanyaan yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu undang-undang ataupun tata peraturan perundang-undangan di Indonesia bertentangan dengan aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adisa Hanifayawata dari tingkat 1E. Dari 3 pertanyaan yang diberikan, nomor 2 yaitu mengenai proses perencanaan perundang-undangan. Yang saya dapatkan adalah terdapat hal-hal umum yang harus diketahui dalam proses perencanaan perundang-undangan ini, yaitu mengenai naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang saya tanyakan adalah apakah dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan pernah dilibatkan para ahli terkait yang ahli dalam perundang-undangan yang akan dibuat. Apabila tidak, mengapa para ahli tidak diikut sertakan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa apa ya? Oh ya, dalam menyusun suatu naskah akademik peraturan perundang-undangan dibutuhkan tidak sih, atau ada tidak keterlibatan tenaga ahli di situ, atau katakanlah narasumber atau seorang ahli? Tentu saja ada dong. Bahkan bisa jadi itu jadi tren atau bahkan satu kewajiban untuk memasukkan. Namun ingat ya, untuk menyusun naskah akademik ini hanya ada di undang-undang, tidak seluruh peraturan perundang-undangan. Ingat, tidak seluruh peraturan perundang-undangan. Naskah akademik hanya dikenal untuk undang-undang. Nah, di situ dilibatkan tenaga ahli. Bukan hanya ahli membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kita sebutnya drafting, legal drafter, si drafter. Namun juga menyangkut tenaga ahli masalah substansinya. Contoh, kalau semua ingin membuat satu pengaturan tentang perpajakan, maka si pembuat penginisiasi harus wajib apa enggak? Biasanya sih mereka tetap akan sejago-jagonya mereka biasa tetap melibatkan narasumber, karena apa? Harus melihat ada beberapa sisi sehingga penilaiannya atau pembuatan pengaturan tersebut menjadi lebih komprehensif, lebih lengkap. Jadi saya sampaikan, bahkan bukan cuma di pembuatan naskah akademik atau pembuatan undang-undang saja yang melibatkan tenaga ahli, bahkan sampai ke peraturan badan pun terkadang masih melibatkan tenaga ahli, narasumber atau konsultan ya, untuk memperkaya dari isi atau memperkaya dari substansi dan membuat suatu peraturan tersebut menjadi lebih komplit, lebih lengkap, dan lebih bagus. Jadi itu akan saya jawab. Mohon maaf, pertanyaan kedua tidak saya jawab. Karena apa? Sudah terjawab di pertanyaan pertama. Terima kasih.
Next, siapa lagi? Ayo, silakan. Selamat sore Pak, saya Anissa Aulia dari kelas 1E nomor absen 2, mohon izin untuk bertanya. Untuk salah satu penyebab berakhirnya undang-undang yaitu karena ada undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi sehingga menggeser undang-undang yang lama, dan apakah ada contoh nyata dari kejadian tersebut? Terima kasih Pak. Ya Allah, kaget lu. Nisa, lu nanya mah baik-baik aja, baik-baik bakal gue jawab. Masa iya? Ya Allah ya Rabbi. Dah, gue jawab dah biar lu gak galak-galak sama gue, Nisa. Jadi Nisa, pertanyaannya adalah, apa pertanyaannya ya tadi? Enggak. Apakah suatu undang-undang bila ada yang baru maka akan menggantikan undang-undang yang lama? Sebetulnya bukan seperti itu hakikatnya penggantian undang-undang. Namun hakikatnya adalah apabila ada satu pengaturan yang baru, kemudian yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi, atau yang lama sudah bisa diwadahi atau diakomodir dalam pengaturan yang baru, maka yang lama tersebut akan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun ada dua loh, suatu undang-undang yang baru untuk mengatur hal yang sama itu bisa mencabut seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang lama tidak berlaku lagi. Namun bisa juga yang baru ini tidak mencabut, tapi dia akan melengkapi pengaturan yang lama. Contoh yang terakhir ini, yang baru melengkapi peraturan lama, gak usah jauh-jauh. Perpres 53 tahun 1900 tahun 2017, mohon maaf, tentang BSSN itu diperbaharui. Itu kata-katanya diperbaharui dengan Perpres nomor 133 tahun 2017 juga tentang perubahan Perpres 53 tahun 2017 tentang BSSN. Pengaturan di Perpres 133 itu sebagian sebagian lagi juga meniadakan pengaturan yang ada di Perpres 53. Contoh, di 53 disebutkan bahwa BSSN ada di bawah koordinasi Kementerian Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Nah, di Perpres 133 pasal tersebut dihapuskan. Namun, mana yang berlaku Pak? 133 atau 53? Dua-duanya tetap berlaku. Di mana yang satu tetap ada pengaturannya, yang satu lagi melengkapi yang lama. Nah, Pak, bagaimana dengan contoh yang diubah? Contoh yang diubah nih, contohnya adalah kalau undang-undang PP, paling enak. Kenapa saya akan menyebutkan PP ini? Karena PP ini terkait erat dengan pengaturan atau terkait erat dengan pekerjaan kita. PP 82 tahun 2012 tentang PSTE, penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, itu di pengaturannya dicabut keseluruhannya dan diganti dengan PP yang baru, PP 17, PP Peraturan Pemerintah nomor 71, mohon maaf 17 sih, PP 71 tahun 2019. Dalam PP 71 tahun 2019 mengganti keseluruhan pengaturan yang ada di PP 2018. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Anissa. Next, jangan galak-galak. Kaget gue. Untung bukan jantungan. Siapa lagi yang mau nanya? Kamu? Nanya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya I Gusti Putu Kanda Putra Yoga dari tingkat 1E. Mohon izin bertanya mengenai materi perundang-undangan. Apabila sudah mengajukan gugatan untuk pembatalan suatu perundang-undangan dengan referensi suatu pasal yang bertentangan, lalu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi gugatan tersebut ditolak. Pertanyaannya, apakah boleh mengajukan kembali gugatan
untuk pembatalan suatu undang-undang tetapi mengganti referensi undang-undangnya yang bertentangan dengan undang-undang yang diajukan. Contohnya, misal ada suatu undang-undang yang bertentangan dengan pasal A, kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi gugatan tersebut, dan ingin mengajukan gugatan kembali, namun dengan mengganti referensi undang-undangnya menjadi pasal B terhadap undang-undang yang digugat. Apakah hal tersebut demikian, atau ketika Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan itu sudah final dan tidak bisa digugat kembali? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Gusti kanda namanya yang bener agak susah gue jawabnya. Iya. Posisinya ini bener ini Om ya. Ulang pertanyaannya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya I Gusti Putu Kanda Putra Yoga dari tingkat 1E. Mohon izin bertanya mengenai materi perundang-undangan. Apabila sudah mengajukan gugatan untuk pembatalan suatu perundang-undangan dengan referensi suatu pasal yang bertentangan, lalu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi gugatan tersebut ditolak. Pertanyaannya, apakah boleh mengajukan kembali gugatan untuk pembatalan suatu undang-undang tetapi mengganti referensi undang-undangnya yang bertentangan dengan undang-undang yang diajukan? Contohnya, misal ada suatu undang-undang yang bertentangan dengan pasal A, kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi gugatan tersebut, dan ingin mengajukan gugatan kembali, namun dengan mengganti referensi undang-undangnya menjadi pasal B terhadap undang-undang yang digugat. Apakah hal tersebut demikian, atau ketika Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan itu sudah final dan tidak bisa digugat kembali? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau mau nanya jangan tidur-tiduran gitu. Pusing gue jawabnya. Bukan jawab ngelihatnya jadi udah pusing. Kanda, terkait dengan pertanyaan Kanda. Kalau suatu peraturan sudah dibuat kemudian dia katakanlah di judicial review, kita nyebutnya judicial review, yaitu mereview pengaturan di dalam undang-undang tersebut atau dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Biasanya undang-undang sidang judicial review, tapi tidak tertutup dengan hal-hal yang lain. Apakah dia bisa digugat berkali-kali ataukah hanya bisa sekali digugat? Kalau Kanda pernah mendengar atau pernah tahu, ada satu undang-undang yaitu undang-undang koperasi. Undang-undang koperasi itu saya lupa nomor berapa. Kita lihat ya, sebentar. Undang-undang koperasi tersebut nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, itu biasa kita sebut dengan undang-undang koperasi. Itu pernah mengalami sampai beberapa kali judicial review, sampai akhirnya MK memutuskan untuk membatalkan keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Koperasi tersebut dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal yang digugat itu bahkan bukan cuma satu pasal, ada beberapa pasal. Satu pasal ini digugat gak kena, kemudian dicoba lagi digugat gak kena, kemudian dicoba lagi digugat, akhirnya kena. Kalau nggak salah sampai beberapa kali, itu lebih dari 5 kali dia di judicial review, sampai akhirnya MK akhirnya memutuskan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut bertentangan. Jadi bukan harga mati suatu undang-undang pada saat dibuat tidak bisa di judicial review. Oleh karena itulah makanya perlu atau wajib suatu undang-undang mengatur secara komprehensif dengan melibatkan banyak sektor, banyak melibatkan orang, sehingga menghilangkan atau
Katakanlah bukan menghilangkan, tapi meminimalisir resistensi dari orang-orang. Jadi seperti itu. Terima kasih. Yang lanjut. Yang cowok. Ya kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Akbar. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ferry berikan, yaitu tentang tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bapak Ferry memberikan 3 soal. Di sini saya akan membahas nomor 3, yaitu tentang sebutkan penyebab berakhirnya suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang yang berhak mencabut undang-undang, yaitu yang memiliki kewenangan untuk mencabut, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tentunya. Yang kedua, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang sudah dinyatakan tidak berlaku akan selamanya tidak berlaku di kemudian hari. Yang ketiga jika peraturan perundang-undangan tidak relevan pada zaman sekarang, maka akan dirapatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan akan dicabut oleh Presiden tentunya. Mengenai pertanyaan saya yaitu, apakah ada peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut lalu di kemudian hari diberlakukan kembali untuk menentukan suatu kebijakan? Yang kedua, sudah semestinya sebagai masyarakat kita mempunyai kewajiban untuk menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Mengenai yang saya tanyakan, apakah ada hak saya sebagai mahasiswa untuk ikut berpartisipasi membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia? Sekian, terima kasih. Lo Roy, pikir lu mau menjelaskan. Gue udah bahagia duduk manis. Enggak, canda Roy. Oke Roy, menyangkut pertanyaan lu, apakah ada satu pengaturan yang sebelumnya dicabut terus kemudian dia dihidupkan kembali? Ada Roy, yang paling ekstrim, dan contohnya ini mudah-mudahan kalian juga mendapatkan semua. Gue yakin harusnya kalian dapat. Kalau kalian pernah ingat, Indonesia pernah menjadi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Ya, pada saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Itulah yang menyebabkan pada saat kembali lagi bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konstitusi RIS tersebut, Republik Indonesia Serikat tahun 1949, dinyatakan tidak berlaku dan kembali menggunakan dasar negara kita. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke. Nah, kalau yang baru contohnya ya, yang tadi Undang-Undang Koperasi. Undang-Undang Koperasi seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, Undang-Undang Koperasi tahun 2012 tadi nomor berapa? Yang benar lah. Tahu berapa? Baru aja tadi gua sebutin. Ya, Undang-Undang Koperasi nomor 17. Oke. Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2012 pada saat dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku atau dianggap bertentangan sehingga dia dinyatakan aturan yang mengikat itu dicabut, sehingga pengaturan kembali ke undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Koperasi tahun 1000, agak lama. Bentar Om ya. Gua lagi inget-inget, itu kalau nggak salah Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992. Jadi kembali lagi pengaturannya. Jadi bukan hal yang mustahil suatu undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku, namun dia bisa diberlakukan kembali. Namun tentunya suatu undang-undang itu pada saat dibuat atau pada saat akan diberlakukan atau tidak diberlakukan, ada latar belakang yang membuat undang-undang tersebut digunakan kembali. Jadi tidak dengan serta-merta berlaku. Oleh karena itu juga yang mesti diingat pada saat membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang terkait atau mengatur hal yang lama, undang-undang yang lama harus atau wajib kudu dicabut. Nah, pertanyaan kedua,
sebagai warga masyarakat atau sebagai mahasiswa, apakah Roy boleh menyatakan pendapat terhadap pengaturan sesuatu? Boleh banget. Tapi kalau sebagai mahasiswi kamu nggak boleh, karena kamu mahasiswa. Oke? Kalau lu jadi mahasiswi, lu udah memalsukan identitas. Balik lagi Roy. Jadi kalau seumpamanya Roy ingin menyalurkan pendapat, silahkan. Caranya gimana? Biasanya suatu pengaturan yang akan dibuat, khususnya biasanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, even juga undang-undang teknis juga biasanya suka ada yang namanya uji publik. Uji publik itu bisa dilakukan secara langsung tatap muka, atau mereka akan taruh di, kalau saat ini taruh di website, kemudian kita akan melihat website tersebut, biasanya disebarkan, terus kita melihat dan kita bisa memberikan masukan secara tertulis melalui dikirimkan tentunya kepada instansi yang menginisiasinya. Jadi boleh sangat boleh sekali. Namun inisiatif dari teman-teman, dari orang lain itu bukan merupakan suatu kewajiban ya. Maksudnya kewajiban gini, oh kalau nggak suatu peraturan perundang-undangan, kalau nggak ada kata-kata gue nih perwakilan mahasiswa, itu nggak sanggup, itu nggak seperti itu. Jadi untuk memberitahukan kepada halayak umum itu dilakukan, namun bukan merupakan satu kewajiban bahwa suatu undang-undang harus ngajakin seluruh orang itu ikut serta. Dibuka untuk umum, tapi bukan tidak ada satu kewajiban si penginisiasi undang-undang harus ngetokin atau nyolek-nyolek seluruh warga negara Indonesia untuk memberikan masukan. Nah, sebetulnya sih memberi masukan kepada seluruh. Nah, cuma karena tidak bisa 264 juta orang dicolek-colek, akhirnya mereka berikan itu uji publiknya dalam bentuk pengumuman. Pengumumannya itu bisa di mana saja. Kalau saat ini karena udah canggih ya, mereka taruh di websitenya sehingga kita bisa memberikan masukan. Masalah dipakai atau tidak ya itu tergantung dari si penyusun. Apakah masukan yang diberikan itu sesuai atau tidak sesuai, atau tidak bisa dimasukkan dalam pengaturan. Jadi pada dasarnya silakan dan diperkenankan. Oke Roy? Oke, pertanyaan terakhir. Siapa? Ya, jangan naki mulu. Yang perempuan terakhir biar enak. Oke, kamu. Ya, silakan Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ferry selaku dosen mata kuliah Hukum dan Etika Sandi. Perkenalkan, nama saya Mutiaritan Kamila dari kelas 1D. Saya mohon izin bertanya berkaitan dengan topik tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, latar belakang apa yang mendasari dibuatnya sebuah undang-undang ataupun tata peraturan perundang-undangan di Indonesia? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu undang-undang ataupun tata peraturan perundang-undangan di Indonesia bertentangan dengan aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan terakhir dari Mutiara ya. Mutiara, pertanyaan yang pertama adalah menanyakan tentang apa ya tadi ya? Hal-hal apa, faktor-faktor apa saja atau hal-hal apa saja yang mempengaruhi pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Sebetulnya ada 3 hal yang paling pokok dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, dan ini biasanya masuk di dalam peraturan tersebut, di dalam apa ya, kayak semacam dasar menimbang ya. Dasar menimbang itu dasar yang menyebabkan kenapa sih saya harus membuat. Ada 3 hal yang utama. Pertama adalah secara sosiologis. Sosiologis itu ada melihat dari bukti-bukti empiris atau apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Jadi maksudnya pada saat saya akan menyusun suatu peraturan perundang-undangan, maka si penyusun harus melihat keadaan sosiologis, keadaan masyarakat, keadaan lingkungan di masyarakat, nilai apa sih yang muncul atau ada kejadian apa sih,
ada kejadian-kejadian empiris apa sih yang ada di situ, itu yang diangkat oleh si penginisiasi pembuat peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu pengaturan. Jadi seumumnya kayak gini, paling enak lah ya. Soal COVID ini kan, COVID karena paling dekat ini. Pada saat adanya COVID, ini kan suatu kejadian yang ada di masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat ini membutuhkan suatu pengaturan yang selama ini belum ada atau belum jelas diterima oleh masyarakat. Oleh karena itulah, apabila membuat suatu pengaturan yang terkait dengan COVID ini, maka si pembuat peraturan tentu harus melihat apa-apa saja yang ada dan hidup atau berlangsung di masyarakat saat itu. Seperti itu. Sehingga dia bisa memasukkan data-data empiris tersebut di dalam pengaturan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi atau diakomodir. Kemudian yang kedua adalah dasar filosofis. Dasar filosofis adalah dasar-dasar yang menjadi pemikiran atau menjadi ruh dari pengaturan tersebut. Di mana nilai-nilai apa sih yang bisa dimunculkan dalam pengaturan tersebut? Jadi dasar pemikiran atau dasar-dasar nilai atau dasar filosofis yang muncul di dalam pengaturan itu harus mencerminkan nilai-nilai norma yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Ingat, makanya saya selalu menyampaikan bahwa kita di dalam mata kuliah ini yang terpenting adalah mengetahui secara jelas tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu bisa kita lihat dan kita bisa ukur dari mana? Dari 4 norma kalau masih ingat di awal-awal. Norma apa? Pertama norma ketuhanan, kemudian norma apa? Kesusilaan, kemudian juga norma kesopanan, dan terakhir norma hukum. 4 norma ini yang menjadi dasar atau landasan dari si pembuat untuk mengangkat nilai-nilai atau unsur-unsur filosofis atau landasan filosofis atau dasar filosofis dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah si pembuat peraturan perundang-undangan juga harus memasukkan namanya unsur yuridis, landasan yuridis atau dasar-dasar yuridis, yaitu suatu dasar yang dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang mungkin sudah ada atau yang belum ada. Untuk apa? Yang jelas untuk memberikan kepastian hukum. Kalau semuanya tidak memberikan kepastian hukum, ya itu bukan peraturan gitu. Sebagai contoh untuk yang filosofis tadi seperti apa, kita masih ngambil yang COVID tadi. Pada saat membuat suatu pengaturan, saya harus mempertimbangkan landasan filosofis. Apa ya landasan filosofis ya? Kita lihatlah, masyarakat kita nilai yang kuat apa? Nilai gotong royong. Oh iya, kalau kayak gitu berarti ini boleh nih maksudnya. Nilai gotong royong dalam penyelesaian masalah COVID ini kita munculkan di dalam peraturan perundang-undangan, bukan nilai-nilai yang sifatnya individualistis atau egoistis seperti itu. Kemudian yuridisnya apa? Kita ngelihat nih peraturan apa yang kira-kira terkait. Tentang undang-undang tentang kesehatan mungkin. Kemudian atau undang-undang tentang bencana alam. Bisakah COVID ini anggap bencana alam? Iya, bisa dimasukkan sebagai suatu bencana. Namun bukan bencana. Kalau ada yang bilang ini bencana non alam. Jadi karena memang tidak disebabkan oleh alam, karena bencana alam itu kayak banjir, tanah longsor, gempa bumi, seperti itulah. Jadi ketiga dasar tersebutlah yang membuat peraturan yang membuat si penginisiasi
mengambil kesimpulan harus dibuat suatu pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ini yang pertanyaan kedua agak berat nih. Faktor apa saja sih yang bisa membuat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Seluruh faktor yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kalau di tata urutan perundang-undangan, sebetulnya kalau kita melihat itu yang pertama kali muncul adalah Undang-Undang Dasar 45, bukan mohon maaf. Yang pertama kali menjadi dasar dari pemikiran seluruhnya adalah tentunya Pancasila. Pancasila akan melahirkan atau menumbuhkan atau dibuat penjabarannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau suatu pengaturan atau suatu peraturan perundang-undangan tidak atau bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, maka aturan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak bisa dilanjutkan keberlakuannya. Contoh yang paling menarik dan lagi-lagi contoh yang paling bagus adalah Undang-Undang Koperasi. Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2012 itu dinyatakan oleh MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan ekonomi kerakyatan. Yang harus teman-teman ingat bahwa koperasi itu merupakan soko guru dari ekonomi kerakyatan Indonesia. Nah, dilalahnya pengaturan di dalam Undang-Undang Koperasi yang baru tersebut cenderung lebih memihak kepada korporasi atau perusahaan dan menganggap koperasi ini bagian dari perusahaan. Ini yang dianggap tidak sesuai dengan pengaturan di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian seumpamanya juga contoh gini lagi deh. Saya ingin membuat suatu pengaturan tentang bahwa energi itu bisa dilepas atau dikuasai oleh seluruh masyarakat atau pemodal selama dia punya uang gitu. Ini nggak bisa karena apa, di Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa sumber daya yang dimiliki, sumber daya alam yang dimiliki yang meliputi bumi, tanah, air yang dimiliki negara dan untuk kemaslahatan masyarakat itu harus diupayakan oleh negara, diusahakan oleh negara. Jadi kalau semua undang-undang itu langsung katakan bahkan menyebut yang melakukan itu bisa swasta, itu nggak boleh. Kenapa? Kalau semua pemerintah tidak ada di situ, itu jelas nggak boleh. Karena apa? Harusnya seperti yang disampaikan di Undang-Undang Dasar 45 harus dikuasai oleh negara dan digunakan atau dijalankan untuk kepentingan maslahatan masyarakat umum banyak. Kalau sumber korporasi dikhawatirkan kemaslahatannya hanya untuk sebagian saja dari masyarakat yang ada. Jadi dengan demikian apapun yang ada atau diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu wajib diperhatikan oleh si penyusun peraturan perundang-undangan sehingga dia bisa dinyatakan sah atau tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu juga biasanya suatu undang-undang yang dibuat itu akan mencantumkan dasar menimbangnya adalah salah satunya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke? Ada lagi yang masih ditanyakan? Kalian senyum-senyum, ngangguk-ngangguk. Nampaknya kalian sudah mulai pusing. Itu saja kita cukupkan untuk pertanyaan dan jawaban. Mudah-mudahan kalian bisa menerima jawabannya. Kalau nggak bisa menerima jawabannya, apa boleh buat, kalian mesti mencari jawaban yang lain. Dan saya yakin juga jawabannya juga mungkin lebih baik. Cara nyampaikan, tapi intinya sebetulnya sama, hampir mirip lah. Oke, ingat bahwa 3 pertanyaan ini sesuatu yang sangat terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.
Kalau kita kaitkan kembali dengan masalah hak dan kewajiban, ingat saya sampaikan bahwa suatu manusia dilahirkan punya hak dan kewajiban. Pak, terkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau penyusunan gimana Pak? Gini, pada saat orang punya hak dan kewajiban, kemudian mereka punya norma-norma yang ada, seperti saya sampaikan bahwa menjalankan norma atau nilai-nilai yang ada menyebabkan kemungkinan terjadi benturan antara hak yang satu dengan hak yang lain. Antar kewajibannya satu dengan kewajiban yang lain. Oleh karena itulah untuk memberikan satu kepastian dan pelaksanaannya dibuatlah norma hukum. Siapa yang membuat? Negara yang membuat. Nah, untuk memberikan satu pengaturan yang baik dan bagus, tentunya dibuatlah suatu cara atau bisnis proses yang standar, sehingga pembuatan peraturan hukum dalam bentuk hukum, peraturan perundang-undangan itu bentuknya sama semuanya, tidak ada perbedaan. Kenapa harus sama atau dibuat standar? Karena kalau dibuat tidak standar maka akan menimbulkan kebingungan. Kalau menimbulkan kebingungan itu bukan ciri hukum. Karena ciri hukum adalah yang paling utama adalah selain memberikan keadilan, memberikan kejelasan, juga memberikan kepastian dalam hukum. Cukup dari saya, 2 sesi kita lewatkan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Kalian sudah melihat dari Undang-Undang 12 tahun 2011 dan juga kalian juga sudah melihat dari peraturan badan yang dimiliki, Perban BSSN. Tolong dipelajari, siapa tahu itu bisa masuk di dalam ujian. Kisi-kisi, no way. Saya tidak pernah memberikan kisi-kisi. Jadi silakan dipelajari. Ingat, semua yang kita pelajari akan keluar sedikit banyak. Karena apa? Saya selalu berbicara tentang hak dan kewajiban, dan kewajiban. Dan tentunya itu akan masuk. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali secepatnya. Dan kalau nggak salah, beberapa pertemuan lagi kita akan melakukan ujian. Siapkan diri, siapkan badan. Salam buat orang tua, tetap sehat dan semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi rekan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.